أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslim, muslimah yang diberikan oleh Allah keamanan. Sementara saudara-saudara kita saat ini dicekam rasa takut, diuji dengan ketakutan, yang ini merupakan bagian dari cara Allah tabaraka wa ta'ala untuk mencari ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Mungkin kita belum bisa diuji seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina, karena memang Allah mengetahui seberapa besar tingkat keimanan kita, maka sebesar itulah tingkat ujian yang akan diperoleh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita istiqomah dalam keimanan, dalam amal soleh, hingga datangnya kematian dan kelak menjadi hambanya yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan membahas satu judul, yaitu bangsa yang tidak terkalahkan. Kira-kira dalam benak dan pikiran antum, bangsa yang tidak terkalahkan itu siapa? Tentu di sini banyak spekulasi. Karena kadang ada orang yang melihat dari sisi fisik, melihat dari sisi historis, sejarah. Ada yang melihat dari sisi penguasaan terhadap teknologi, terutama teknologi alutsista, persenjataan. Banyak spekulasi mungkin di antara kita yang menganggap bahwa bangsa yang tidak terkalahkan itu adalah bangsa X atau Y atau Z. Tapi judul ini berdasarkan sabda Nabi SAW dan merujuk kepada firman Allah. Artinya hadis qudsi. Karena Nabi mengatakan bahwa nanti Allah akan memberi informasi. Allah akan mengatakan akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin qitaluhum. Aku akan keluarkan hambaku yang tidak terkalahkan. Ini. Mungkin antum sudah membayangkan, wah ini pasti hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tapi ternyata bukan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Sahih Muslim riwayat
An-Nawas bin Sam'an dalam hadis yang panjang tentang tanda-tanda kiamat dan juga tentang bagaimana peristiwa besar hancurnya orang-orang Yahud dan juga Dajjal di dalam hadis nomor 2480 di versi digitalnya itu di 2240 yang tadi KBC. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanda kiamat yang besar min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat min alamatil kubra, tanda besarnya itu ada 10. Mulai dari munculnya dukhon, asap atau kabut, kemudian khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Yang ketiga nuzulu Isa, turunnya Nabiullah Isa. Kemudian yang keempat ikhraju Ya'jud wa Ma'jud, dikeluarkannya bangsa Ya'jud Ma'jud. Dan yang kelima tatlu'us syamsu mim maghribiha, terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Baru yang keenam dabbah, binatang melata yang keluar dari bumi. Kemudian yang ketujuh, kedelapan, kesembilan khasfun, yaitu pembenaman ke dalam bumi. Ada yang mengatakan khasfun itu gerhana. Khasfun fil masyriq, pembenaman di negeri timur. Wa khasfun fil maghrib, pembenaman di negeri barat. Baru yang kesembilan khasfun fi jaziratil Arab, pembenaman di jazirah Arab. Dan terakhir keluarnya api dari Yaman atau dari sumur yang ada di Yaman yang menggiring manusia ke negeri Syam. Dan kemudian tidak lama lagi terjadilah kehancuran total. Ini 10 tanda. Nah, dalam hadis Nawas bin Sam'an disebutkan di situ ada 3 tanda. Bagaimana proses tanda itu terjadi? Baik, silakan. Yang KBC saja. 2480. Iya, silakan. Ayo, waktunya pendek. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara, kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah SAW, bukan Dajjal yang mengkhawatirkan aku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas diri sendiri. Ya, padahal Dajjal ini termasuk fitnah besar di akhir zaman. Ya. Tapi semua kembali kepada masing-masing diri kita. Masing-masing dari kita akan jadi pembela. Sebagaimana kelak nanti Allah juga akan membantu orang-orang mukmin membelanya. Kemudian, dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal, pemuda berambut keriting, matanya pijat. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Qattan. Di zaman Nabi ada orang yang bernama Abdul Uzza bin Qattan. Persis seperti Dajjal. Jadi bisa dibuat percontohan. Kau nek kepingin ro Dajjal, delon Abdul Uzza. Karena kebetulan dia musyrik, kafir. Tapi nek saiki ana wong muslim mau gawe contoh-contoh Dajjal ka oleh. Ya. Lanjut.
barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain dibaca 10 terakhir dari surah Al-Kahfi. Boleh depan 10, boleh belakang 10. Karena itu yang akan melindungi manusia dari fitnah Dajjal. Kemudian dia akan muncul di suatu tempat, yaitu yang sunyi antara Syam dan Irak. Baina Syam wal Irak. Tempat itu bernama Khurasan. Itulah start pointnya Dajjal keluar. Tapi dia keluar dari goa, dari laut yang ada di gugusan pulau di lautan Yaman. Dia keluar menuju ke Khurasan. Disitulah dia menyusun, membangun kekuatan yang akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbahan, yaitu Iran. Lanjut. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Tanya kami, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Jawab Rasulullah SAW, 40 hari. Walaupun hanya 40 hari, hari pertama seperti apa? 1 hari seperti 1 tahun. 1 hari seperti sebulan. 1 hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Kurang lebih di total 400 harian. Bisa nggak 400 hari mengacak-ngacak seluruh negeri? Halo? Ya turun tahu sampean menengahi. Tapi biasanya kan program pemimpin terpilih kan biasanya berapa hari? 100 hari pertama. Ini 400 hari. Bisa mengacak-acak seluruh negeri. Apalagi Dajjal ini dia memiliki kecepatan dalam pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti apa? Lanjut. Tanya kami, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Tanya beliau, tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Iya. Kal ghais istadbarat hurrih. Seperti hujan ditiup angin. Berarti kecepatan angin itu sendiri. Karena hujan tidak punya kecepatan, tapi yang membawa hujan itu adalah angin. Jadi lihat berapa kekuatan angin. Angin yang paling kenceng berapa kilometer per jam. Kemudian dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya beriman kepadanya. Lalu mereka beriman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya langit supaya hujan, maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuh subur tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah terang, bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar karena cukup makan. Iya, ini negeri-negeri yang mengikuti Dajjal. Karena Dajjal ini memiliki kekuatan dua, kekuatan fisik dan non fisik. Kekuatan natural dan supranatural. Dia memiliki teknologi digabung dengan kekuatan sihir. Karena seluruh syaitan, jin membantu mensupport Dajjal ini untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi digabung antara sihir dan teknologi. Makanya Dajjal kecil seperti tukang sulap ya. Itu mereka menggabung dua kekuatan itu. Semua itu adalah sihir. Baik dengan teknologi sihirnya ataupun dengan bantuan arwah ardi, yaitu arwah bumi yang dimaksud jin. Lanjut. Kemudian didatangi kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya beriman kepadanya. Tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaannya mereka habis ludes. Kemudian dia lewat suatu negeri yang telah rusak binasa. Ia berkata, keluarkan perbendaraanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggilnya seorang pemuda, lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan ini Nabi Khidir, maka yang benar bukan Nabi Khidir. Karena sudah tidak ada lagi. Pemuda inilah nanti yang akan menghadapi Dajjal dan menyiarkan kepada manusia siapa sebetulnya Dajjal ini. Karena dia pertama mengaku sebagai Nabi, puncaknya dia mengaku sebagai Allah. Maka dibongkar kebobrokan kedustaannya ini oleh pemuda ini.
Kemudian belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asik dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, Allah Ta'ala membangkitkan Isa Al-Masih ibnu Maryam. di mana dia diturunkan? Dia diturunkan Allah dekat Menara Putih sebelah timur Damsyik. Iya. Sekarang Nabiullah Isa masih hidup dengan jasad dan ruhnya, berada di langit yang kedua. Karena ketika Rasul Isra dan Mi'raj bertemu dengan beliau di langit kedua, beliau bersama di langit kedua dengan Nabiullah Yahya bin Zakaria. Nah, nanti akan diturunkan di akhir zaman. Di mana titik turunnya? Di Menara Putih, sebuah menara masjid yang berada di timur Damaskus, yaitu Masjid Jami Umawi. Sudah ada masjidnya sejak dari dulu. Nah, sekarang berada di wilayah mana? Wilayah Syria. Baik, kemudian Dengan memakai pakaian yang berwarna, berpegang pada sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, hujan turun. Dan apabila dia mengangkat kepala, berjatuhan daripadanya biji-biji perak bagaikan mutiara. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Siapa yang menciumnya dia langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. padahal bau nafas Nabi Isa tercium dalam jarak sejauh mata memandang. Hanya orang-orang mukmin sajalah yang diberikan kenikmatan dapat mencium bau nafas Nabiullah Isa. Mereka akan bergabung dengan Nabiullah Isa, dan Nabiullah Isa bersama Al-Mahdi memimpin kaum muslimin ketika itu. Nah, nanti kita belum bahas Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi dan bagaimana ciri-ciri fisiknya, bagaimana profilnya. Ini akan bergabung dua kekuatan ini. Kemudian Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lud. Lud, ya sekarang Yerusalem. Ibu katanya mana? Israel, Tel Aviv ibu kotanya. Di kota Lud itulah Dajjal tewas, dibunuh oleh siapa? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Yaitu sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Lalu dibunuhnya Dajjal. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. iya, ini menandakan bahwa nanti ada sekelompok kaum muslimin bersama Nabiullah Isa dan Al-Mahdi yang mereka ini sudah ditetapkan kedudukannya di surga. Berarti sama seperti di zaman sahabat. Kalau sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Tapi di sini yakni sekelompok orang yang bersama yakni Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan Al-Mahdi yang mereka ini kedudukannya hampir sama dengan para sahabat Nabi SAW karena keimanan dan ketakwaannya. Makanya Allah memenangkan mereka. Makanya kaum muslimin akan dimenangkan dengan keimanan dan ketakwaan. Bukan karena apa? Bukan kekuatan fisik, bukan persenjataan, bukan teknologi. Karena semua itu akan dihancurkan oleh Allah. Sehingga seimbang pada saat Malhamah Kubra, peperangan akhir zaman itu. Tidak ada yang menguasai teknologi kecuali kembali kepada teknologi alutsista konvensional. Dengan pedang, panah, tombak, dan yang semisalnya. Paling-paling ya majanik, yaitu alat pelontar api. Itu yang paling canggih pada saat itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. apa katanya? Aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Ini kalimat yang saya jadikan judul. Qad anzaltu ibadan li. Sungguh aku akan keluarkan hambaku. La yudani li ahadin, la yadani li ahadin, yang tidak akan pernah seorang pun qitaluhum mampu mengalahkan mereka. Siapakah mereka? Lanjut. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang salih ke bukit. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa ba'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Dan Allah akan akhirnya mengeluarkan bangsa Ya'juj
Ma'jud. Inilah bangsa yang tidak terkalahkan. Di mana tadi orang Yahudi, bangsa Yahudi? Selesai, habis. Dengan matinya Dajjal, Yahudi habis. Makanya mereka ini bukan bangsa kuat. Bukan bangsa yang tidak terkalahkan. Justru yang tidak terkalahkan ini siapa? Ya'jud, Ma'jud. Para bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Siapakah Ya'jud Ma'jud ini? Dia Bani Adam, bukan jin, bukan monster, tapi dia anak Adam. Khususnya dia adalah anak keturunan dari Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh punya anak 4, Kan'an, Yafid, Ham, dan Sam. Kan'an tewas, terkena banjir. Kemudian Yafid, ini adalah Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki. Ham, Abu Sudan, bapak moyangnya bangsa Sudan. Kemudian Sam, yaitu bapak moyangnya bangsa Arab. Nah, dari mana keturunan Ya'jud Ma'jud ini siapa? Dari keturunannya anak Nuh yang mana? Karena yang hidup setelah peristiwa banjir besar itu, yang melanjutkan generasi keturunan ya hanya 3 putra Nuh ini. Yang menumpang bahtera itu cuma 78. 70 kaumnya Nabi Nuh, 8 keluarga Nuh. Nuh dan istri 2. Kan Yafid dan istri 4 sudah. Ham dan istri 6. Kemudian Sam dan istrinya 8. 78. Sisanya di geladak bawah ini siapa? Hewan berpasang-pasangan. Itu yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari banjir besar. Maka Ya'jud Ma'jud inilah dari keturunan Nabiullah Nuh. Dari anaknya yang mana? Yaitu Yafid. Dan Yafid ini punya 7 anak. Kalau menurut kitab Kejadian, ini kitab Taurat mereka, Yafid ini punya anak 7. Pertama, Jumir. Kedua, Ma'jud. Kemudian yang ketiga, Madi. Kemudian yang keempat, Yuan. Yang kelima, Tobal. Yang keenam, Masyik. Dan yang ketujuh, Tiras. Aneh-aneh ya jenenge ya. Kepingin nyoba jenengi anakmu ini Tobal gitu. Nah ini ada Ma'jud. Kenapa dikaitkan dengan kalimat Ya'jud? Padahal putranya cucu dari Nabi Nuh itu adalah Ma'jud. Nah Ya'jud itu dari kata perangai mereka, sifat mereka. Ya'jud itu dari kata aja, yang artinya apa? Api yang bergejolak. Memang bangsa Ya'jud ini wong hawasan, Pak. Gampang terbakar. Gak kenean, Pak. Jadi nggarai titik pateni. Orang itu kalau enggak nggarai titik langsung dibunuh, Pak. Ini bangsa Ya'jud, terutama dari kalangan bukan bangsa mereka. Makanya mereka disebut dengan Ya'jud Ma'jud. Kalau kita dulu diceritai orang tua apa? Le engko bakal ono bangsa Jumak Jujo. Jumak Jujo. Nah, dari Ya'juj Ma'jud dijawokno Jumak Jujo. Nah, ini bangsa yang tidak terkalahkan. Nah, kalau kita bicara tentang Ya'jud Ma'jud ini, Pak, tidak bisa terpisah. Yakni dari Dzulqarnain. Baik. Ya'jud Ma'jud ini jumlah mereka ini luar biasa, banyak sekali. Makanya dalam hadis Tirmidzi nomor 3169, ketika itu sahabat pernah diberitahu bahwasannya nanti akan terjadi huru-hara hari kiamat yang akan terjadi di akhir zaman, yakni ketika Nabi SAW membacakan surah Al-Hajj pada ayat yang pertama dan yang kedua.
Ya. Tirmidzi 3169. Silakan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hisham bin Abu Abdullah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Suatu ketika beliau berada agak jauh daripada sahabat. Lalu beliau mengeraskan suara membaca 2 ayat ini, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Apa kata Allah? Hai manusia, ittaqu, ya. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Apa kata Allah? Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ketika 2 ayat ini dibaca oleh Nabi SAW, para sahabat masih belum ngeh, masih belum paham apa yang dimaksud dengan kegoncangan hari kiamat itu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut, mereka segera mendudukkan onta-onta mereka dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang akan beliau sampaikan. Lalu beliau bersabda, apakah kalian tahu hari apakah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itulah hari yang Allah berfirman kepada Adam, hai Adam, kirimlah utusan neraka. Iya. Pada saat itu Allah Jalla wa'ala berkata kepada Adam alaihissalam, ib'ath ba'tsan nar, keluarkan utusan neraka. Kemudian Adam bertanya, belum paham apa yang dimaksud dengan utusan neraka itu. Apa kata Adam? Adam bertanya, wahai Rabbku, apa maksud utusan neraka itu? Iya, ya Rabb, wa ma ba'tsun nar, wahai Allah, apa yang dimaksud utusan neraka itu? Apa jawab Allah? Allah berfirman, setiap 1000 orang 999 orang masuk neraka dan 1 orang masuk surga. Itu yang dimaksud utusan neraka. Fi kulli alfin, pada setiap 1000 orang berapa? Maaf. Pada setiap 1000 orang, ya, orang di sini nanti dari golongan apa? Yakni sejumlah tis'ami'ah wa tis'atun wa tis'un, 999 finnari wa wahidin fil jannah. Jadi 999 itu masuk neraka, hanya 1 yang masuk surga. Mendengar ini Pak, sahabat Nabi itu tenger-tenger Pak. Kalau sing guyu Pak. Lah sekarang 999 hanya 1 yang masuk surga Pak. Inilah anak cucu Adam. Disuruh keluarkan, ib'ats ba'tsan nar, keluarkan utusan neraka. Berarti manusia ini banyak yang masuk neraka. Tapi kemudian Nabi SAW merinci
999 itu ternyata tidak semuanya manusia. Kalaupun manusia, manusia yang mana? Tentu yang terkena beban syariat itu cuma dua, yaitu manusia dan jin. Kemudian Nabi merinci dari 999 itu. Apa kata beliau? Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, para sahabat kelihatan putus asa hingga tidak ada satupun di antara mereka yang tertawa. Ketika melihat hal itu, beliau kembali bersabda, "Beramallah dan bergembiralah kalian. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, jumlah kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan dua makhluk yang tidak ada sesatu pun bersamanya kecuali kedua makhluk itulah yang lebih banyak." Iya. Nabi bersabda, beliau bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadih." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Innakum lama'a khaliqatain." Kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dua makhluk. Khaliqatain di sini. Siapa yang dimaksud khaliqatain di sini? Yakni yang pertama, maka nata ma'a syai'in illa kasartahu. Jika tidaklah mereka ini bersatu, melainkan dia akan beranak pinak lebih banyak lagi. Jika mereka ini bertemu, akhirnya mereka berkembang biak dengan perkembangbiakan yang luar biasa. Siapa mereka ini? Yang pertama, lanjut. Kedua makhluk itu adalah Ya'jud dan Ma'jud. Kedua makhluk itu yang pertama yaitu Ya'jud Ma'jud. Ini yang pertama. Yang kedua, juga keturunan Adam yang sudah meninggal dunia dan keturunan iblis. Nah, wa man mata min bani Adam, dan dari keturunan Adam yang sudah meninggal. Ini jadi dari kalangan manusia, keturunan Ya'jud Ma'jud dan anak Adam yang sudah meninggal. Ini dari satu golongan besar. Dan yang lainnya dari kalangan jin, yaitu siapa? Min bani iblis, yaitu anak keturunan iblis. Inilah kelompok 999. Dari situlah kemudian sahabat lego. Wah, kita tidak termasuk ini. Karena mereka merasa bukan dari keturunan Ya'jud Ma'jud. Yang kedua, bukan keturunan Adam yang sudah mati, karena dia masih hidup. Dan yang ketiga, laisa min bani iblis. Mereka tidaklah dari keturunan iblis. Lebih jelas lagi digambarkan, orang-orang mukmin pengikut Nabi kita Muhammad SAW itu dibandingkan dengan mereka Ya'jud Ma'jud dan keturunan iblis yang nanti akan menjadi utusan neraka, yang akan menjadi penghuni neraka, itu seperti tai lalat yang ada di perut unta. Metenge unta itu gede nggak? Halo. Terus andeng-andeng itu sak piro? Atau seperti, baik, lanjutkan. Perawi berkata, saat itu perasaan putus asa mereka berangsur hilang. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Beramallah dan bergembiralah. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah kalian bila dibandingkan dengan manusia seluruhnya, kecuali seperti tai lalat di lambung onta, atau seperti belang di kaki binatang." Iya, seperti belang yang ada di kaki binatang. Jadi kaum muslimin ini sedikit, Pak, jika dibandingkan dengan Ya'jud Ma'jud. Yang ternyata mereka ini disebut sebagai apa? Ba'thun nar, utusan neraka. Berarti mereka ini memang ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka min bani Adam, dari keturunan Adam. Khususnya yaitu dari keturunan Yafid, dari keturunan Ya'jud Ma'jud. Sehingga yang namanya Dzulqarnain itu, Pak, tidak berhadapan langsung. Belum pernah berhadapan langsung dengan Ya'jud Ma'jud. Tapi mereka yang berada di atas pegunungan, yang bertemu dengan Dzulqarnain, mereka inilah yang sudah melihat keganasan bangsa Ya'jud Ma'jud. Sehingga dalam surah Al-Kahfi diterangkan mulai dari ayat 88 sampai ayat 99 ya. 84 sampai ayat 99.
diterangkan bahwa bagaimana interaksi yakni orang-orang yang pernah dulu dihancurkan oleh bangsa Ya'juj Ma'juj ini. Akhirnya minta pertolongan kepada Zulkarnain untuk membuat sumbatan di tempat antara dua gunung di mana bangsa Ya'juj ini keluar darinya. Coba dibuka surah Al-Kahfi ayat yang langsung ke 94. Allah tabaraka wa taala berfirman pada ayat 94, ya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma. Apa katanya? Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Nah, yang ditemui oleh Zulkarnain, Bapak Saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang berada di bagian bumi utara. Karena Zulkarnain melakukan lawatan pertama di negeri barat, di tempat matahari terbenam di laut yang berlumpur, yang panas. Kemudian lawatan kedua kemana? Ke negeri timur, di suatu negeri yang penduduknya tidak memiliki rumah. Mereka hidup di goa-goa, mereka makan ikan. Ini di negeri timur, di negeri di mana mereka selalu terkena paparan matahari terbit. Baru kemudian lawatan ketiga ke atas gunung bagian utara, karena bagian selatan kutub itu lautan, tapi bagian utara mereka masih mendapatkan kehidupan di sana. Tapi hidup mereka terisolasi. Disinilah bertemu dengan manusia yang sulit untuk diajak komunikasi. Tapi Zulkarnain diberikan oleh Allah kemampuan apa? Mengetahui bahasa di seluruh penjuru dunia. Itu Zulkarnain. Antum nanti bisa baca tafsirnya lebih detail lagi. Nah, inilah permintaan, yakni bangsa yang pernah merasakan betapa bangsa Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan yang luar biasa. Dan dinding ini merupakan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang setiap hari Ya'juj Ma'juj itu melubangi mereka, melubangi dinding ini. Sehingga nanti sampai ketika Ya'juj Ma'juj mengenal kata-kata insya Allah, barulah lubang itu terus dilubangi sampai besar. Tapi selama belum mengenal kata insya Allah, lubang itu setiap digali, pagi harinya tertutup dengan tutup sumbatan yang lebih tebal. Pemimpin mereka mengatakan, besok kita kerjakan lagi, ayo kita istirahat. Di pagi hari, dinding itu sudah lebih tebal lagi. Tapi ketika pemimpin itu mengatakan, insya Allah besok kita lanjutkan, ternyata di pagi hari, lubang itu tetap menganga dan mereka lanjutkan. Mereka melubangi sampai akhirnya mereka keluar. Dan keluar inilah nanti akan berhadapan dengan siapa? Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi. Nanti melanjutkan dari riwayat Nawas bin Sam'an. Baik, sudah azan? Silakan azan dulu. Baik, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahwa Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam akan berhadapan kelak dengan bangsa Ya'juj Ma'juj setelah tuntas menunaikan tugasnya, yaitu menjadi hakaman muqsitan, menjadi hakim yang adil. Kemudian wa yuqassirus salib, menghancurkan salib, wa yaqtulul dajjal, membunuh dajjal, wa yaqtulul khinzir, membasmi babi, seluruh bumi ini dihilangkan, dibunuh babi-babi semua itu. Tapi ketika menghadapi bangsa Ya'juj Ma'juj, Nabiullah Isa dan kaum muslimin tidak berhadapan langsung sebagaimana perang melawan Yahudi, perang melawan Dajjal. Karena bangsa ini ganas. Diterangkan
Dalam hadis Muslim, kembali tadi ke nomor 42280, 2480. Allah mengatakan akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin qitaluhum. Aku akan mengeluarkan satu hambaku yang tidak terkalahkan. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, dan Allah kemudian mengeluarkan bangsa Ya'juj Ma'juj. Maka apa perintah Allah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Ya, silakan dari situ. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati telaga Tiber. Lalu mereka minum habis air telaga tersebut. Iya, yang pertama, gelombang pertama itu melewati telaga Tiber atau danau Tobaria atau Tiberias. Danau ini terletak di Israel dan merupakan sumber air minum orang-orang Israel. Itu sumbernya dari air ini. Diminum habis oleh bangsa ini sampai entek. Ini menunjukkan apa, Pak? Padahal danau ini luar biasa. Sekalipun sekarang airnya dikabarkan sudah apa? Surut. Atau jangan-jangan yang minum ini keturunannya Ya'juj Ma'juj ini. Iya kan? Bisa jadi. Makanya ada sebagian ulama yang kontroversi mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar. Tapi mayoritas para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nawas bin Sam'an dalam Sahih Muslim ini belum keluar. Nanti kalau sudah Nabi Isa keluar, karena janji Allah kepada Nabi Isa akan mengeluarkan mereka. Tapi ada yang mengatakan bahwa sudah keluar. Di antaranya salah satunya yaitu seorang mufassir yang bernama siapa? Abdurrahman As-Sa'di, yang punya tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Ya, Abdurrahman As-Sa'di itu berkeyakinan sudah keluar bangsa Ya'juj Ma'juj. Ketika menafsirkan yakni surah Al-Anbiya 21 ayat 96, bahwa mereka telah keluar dari tempat yang tinggi. Baik, lanjut. Maka Allah katakan faharriz ibadi, selamatkan hambaku ila Tur, yaitu naik ke atas gunung Tur Sina. Baik, lanjut. Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Kata mereka, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang kamu hari ini. Terkepungnya di mana? Di atas gunung Tur Sina bersama kaum muslimin. Di atas gunung Tur Sina ini. Sementara di bawah dan seluruh bumi dipenuhi oleh mereka Ya'juj Ma'juj. Semua, Pak. Ampel lagi kelebonan enggak ya? Kira-kira semua penjuru bumi ini sudah penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Keluar dari tempat yang tinggi itu. Ternyata mereka di tempat tinggi itu ngerong ke bawah, beranak pinak, luar biasa jumlahnya. Nabi Isa terkepung di atas gunung Tur Sina, nggak bisa makan. Makanya digambarkan di situ, kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. Berarti kurang lebih 4 juta berapa? 125 kali 100 berarti 400 juta. Kepala seekor sapi lebih berharga dari duit 100 juta, 400 juta. Kenapa? Karena kaum muslimin itu sudah punya emas, Pak. Emas yang dikeruk, diboyong oleh Yahudi, dibawa oleh mereka. Kita hanya dikasih apa? Kartu, kertas, dikasih duit digital, tapi emas yang asli itu dibawa oleh mereka, disimpan di tempatnya orang-orang Yahudi. Ketika Yahudi sudah mati, Pak, emasnya kembali ke kita. Makanya nanti di akhir zaman Nabiullah Isa ketika memenangkan pertempuran melawan Yahudi, emas kita itu nanti akan kembali kepada kaum muslimin. Sehingga digambarkan nanti
Orang mengedarkan emas itu Pak, ngasih emas ditolak Pak. Kon gelem Mas. Mau nang buri sak karung. Mau segawon kaya apa? Karena saat itu sulit. Kemudian lanjut. Nabi Allah Isa dan para sahabat beliau berdoa, semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi senjatanya cuma satu, apa? Doa. Doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Kenapa doa ketika itu mustajab? Karena tipu daya orang-orang Yahudi yang merusak konsumsi kaum muslimin, ini penyebab doa tidak dikabulkan. Makanya misi Nabi Isa ketika itu apa? Yaqtulunal khinzir, membunuh babi. Kalau menurut logika ngapain babi dibunuh? Kalau kawin ini ya kan? Tapi ternyata ini biang kerok. Kenapa? Makanan kita ini banyak terkontaminasi oleh babi. Kalau langsung makan babi guling, nggak mungkin Pak. Karena sejak kecil didoktrin, lihat babi aja kudu muta, apalagi sate babi, ya kan? Babi guling, nggak akan makan. Tapi kalau sudah berbentuk lain, seperti lard, apalagi shortening, apalagi gelatin, apalagi lecithin, dicampur ke cake, dicampur ke pastry, dicampur ke es krim, dicampur ke permen, kita tidak mau tahu. Sing penting zen. Warohis, ya? Padahal ini cara menghancurkan kaum muslimin melalui makanan. Apa efeknya kalau perut kita kemasukan barang-barang seperti ini? Doa kita terhijab berdasarkan riwayat Muslim. Doa kita terhalangi karena sebab makanan haram, sekalipun kita tidak tahu. Makanya saya heran, kenapa Nabi Isa suruh membunuh babi? Ternyata Yahudi itu melalui babi ini banyak cara, banyak model, banyak produk untuk menghancurkan kaum muslimin, yaitu terutama senjatanya yang paling ampuh. Apa? Doa. Yahudi itu ngerti Pak. Kaum muslimin nggak bisa dikalahkan, terutama senjatanya, yaitu doa. Nuklirnya Yahudi itu kalau kena doanya kaum muslimin Pak, bungsung Pak, terus nggak meledos karena doa. Tapi sekarang doa kita ini kadang tidak mustajab. Hanya karena apa? Mangane sembarangan, ngawur. Nah nanti doa kaum muslimin mustajab. Makanya itulah senjatanya. Sehingga Allah turunkan apa? Penyakit yang melanda, merasuki bangsa Ya'juj Ma'juj ini. Lanjut. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung seperti pada hewan-hewan. Penyakit hidung Pak. Oh penyakit nangguni irung. Yang sampean biasanya wahing-wahing. Ya nggak ngerti. Bu pilek, bu virus, bu apa. Dalam riwayat yang lain apa? Naghaf. Naghaf itu seperti belalang atau ulat yang masuk ke tubuh Ya'juj Ma'juj ini. Dan semuanya mati seketika. Ini hebatnya Pak, tentara Allah Jalla wa'ala berupa penyakit itu. Kemudian sehingga mereka mati semuanya. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi, tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya mendoa kepada Allah, sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Lagi-lagi berdoa kepada Allah, ya Allah singkirkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini. Karena seluruh penjuru bumi dipenuhi dengan bangkai Ya'juj Ma'juj. Maka Allah kirim apa? Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta. Burung-burung sebesar unta. Dibawa bangkai itu, satu bangkai dibawa satu burung. Sampai tahun delok manuk segede unta. Itu nanti jadi kenyataan. Nek kepingin ero ya umurmu sing dawa. Ya kan? Baru kok iso delok burung sebesar unta. Ini asli, bukan film, ya kan? Numpak burung Raja Wali, iku mbojok iku lah. Iku lah Madangkara itu kan. Lanjut. Lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian diturunkan Allah hujan. Sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Kemudian diperintahkan Allah kepada bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkahanmu.
Ketika itu sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Buah delima dimakan dan kita bisa ngiup berteduh di bawah kulitnya. Berarti buaya apa? Besar. Karena Allah menciptakan buah-buahan, tanaman, keberkahannya sama seperti zaman Adam dulu. Besar-besar. Inilah kejayaan Islam. Setelah apa? Setelah Yahudi entek, Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj bersih. Saya ono PR, Pak. Ngedepi sama ini Yahudi apa? Bangsa yang tidak terkalahkan, Ya'juj Ma'juj. Hanya bisa dihadapi dengan apa? Doa. Ini kalau Yahudi turun langsung, Pak. Perang dengan berhadap-hadapan dengan senjata nanti di akhir zaman. Cuman sekarang mungkin belum waktunya mendapatkan menang. Iki wayahe DE saiki. Wayahe DE menang. Tapi walaupun mereka menang, menurut kalkulasi mereka, hakikatnya kaum muslimin tidak ada kamus kalah. Kita hidup mulia dengan iman dan takwa. Seandainya mati pun mati apa? Syahid. Meskipun mereka senang melihat pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Palestina, mereka menganggap mereka menang. Hakikatnya yang telah mati itu mendapatkan kemenangan yang hakiki sebagai para syuhada. Tidak ada kamus kalah bagi kaum muslimin. Itulah indahnya orang yang berpegang teguh kepada agama Allah tabaraka wa taala. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, sementara tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.